apa kabar? Kita jumpa lagi. Saya mau cerita tentang siapa yang bisa kita rekrut, siapa yang bisa kita ajak bergabung di Business Prudential. Business Prudential adalah satu tempat di mana kita mendapatkan uang itu dengan dua cara. Yang pertama, kita jual. Ini instan, uang yang kita bisa terima cepat, tetapi hanya bertahan 2 tahun. Karena komisi yang besar yang didapatkan seorang agent tahun pertama, tahun kedua sebesar 30%. Tetapi kalau kita mau bisnis kita berkembang, kita harus merekrut. Ada orang yang jago jualan, dan ada orang yang jago untuk merekrut. Intinya kalau misalnya kita ini jago jual, kita juga pasti akan jago merekrut. Kenapa? Karena konsepnya sama, yang membedakan hanya satu, tujuannya untuk jadi nasabah, satu untuk jadi agent. Nah, siapa saja yang kita bisa ajak untuk jadi agent? Banyak yang kita bisa lakukan dari keluarga, misalnya dari tante kita, dari adik kakak kita, dari sepupu, dari Pak D, bule, Pak Le, dan lain sebagainya. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita bisa ajak mereka bergabung di Prudential. Sekaligus bisa membuat mereka mendapatkan uang yang baik, sekaligus juga Anda sudah kenal dengan orangnya lebih lama. Dari keluarga Anda bisa ajak mereka. Jadi dari saudara sepupu, dari ipar, dari itu adalah lahan yang baik untuk kita bisa rekrut. Nah, terus kemudian dari organisasi teman kita, misalnya teman kita PKK, teman kita di persekutuan, teman kita di pengajian, teman kita di mungkin teman kita dulu hima, kalau himpunan mahasiswa, atau teman kita OSIS, atau teman itu lebih baik. Kenapa? Karena mereka akan mudah beradaptasi di bisnis ini. Tetapi kalau orangnya di sekolah atau di mahasiswa tidak melakukan kegiatan organisasi, ya bisa, cuma memang relatif kurang. Ada baiknya cari orang-orang yang memang sudah sibuk. Dari orang bisnismen, Anda juga bisa ajak mereka. Kenapa kok bisnismen Anda bisa ajak mereka? Karena kalau bisnismen mereka punya konsep yang sudah baik tentang bisnis. Yang pasti jangan ajak atau rekrut pengangguran, jangan. Misalnya dia sudah nganggur 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, jangan diajak di bisnis ini, sulit. Tetapi kalau dia memang sudah repot, bisnisnya sudah jalan, dia punya pengalaman bisnis yang baik, mereka punya kegiatan-kegiatan yang menyibukkan dia, cari orang-orang seperti itu. Kenapa kok orang-orang seperti itu? Karena orang-orang itu bisa ngatur waktu, bagi waktu, dan dia kalau berbisnis Prudential akan sangat mudah untuk beradaptasi. Mereka sangat mudah untuk bisa mengatur waktu. Mereka akan sangat mudah untuk mengatur supaya waktu-waktunya efektif. Kemudian dia bisa mengatur bagaimana melakukan prioritas. Ini hal-hal yang tidak boleh kita lupakan. Kenapa? Karena pada saat kita merekrut, tujuannya bisnis jangka panjang. Hal yang bisa kita lakukan dari lingkungan, tetangga kanan, tetangga kiri, kalau apartemen tetangga atas bawah, Anda bisa rekrut itu semua. Terus kemudian dari teman Anda SD, teman Anda SMP, teman Anda SMA, teman Anda kuliah, dan teman itu misalnya teman Anda laki, dia pasti punya suami. Kalau sudah seumuran dengan Anda, sudah dia punya punya anak, itu bisa Anda ajak untuk mereka bergabung di bisnis ini. Ada ide-ide yang menarik. Ada sekarang perbankan yang mengurangi tenaga-tenaga
adminnya, tenaga pemasarannya menggunakan mesin. Nah, ini adalah kesempatan yang baik. Kenapa? Karena mereka dikontrak 2-3 tahun, selesai berhenti, mereka cari orang yang baru lagi, jadi mereka cari orang outsourcing. Tetapi mereka punya kemampuan, mereka punya edukasi yang baik, mereka punya tingkat pendidikan, mereka punya tingkat pelatihan, sehingga mereka semua punya pengalaman yang baik untuk berorganisasi, baik dia bekerja, baik dia menjalani masa training, baik dia menjalani masa kontrak. Ini adalah kesempatan yang baik. Kenapa kok saya bilang ini kesempatan yang baik? Karena pada saat mereka kontrak selesai, biasanya tidak diperpanjang. Nah, kalau tidak diperpanjang, ini adalah kesempatan yang baik untuk Anda rekrut. Kemudian siapa saja yang mereka atau siapa saja yang Anda bisa rekrut? Seorang businessman itu Anda bisa rekrut. Seorang profesional Anda bisa rekrut. Seorang yang punya usaha sendiri, wirausaha, pemilik toko, pemilik bengkel, pemilik salon, pemilik satu usaha, itu Anda bisa rekrut. Pemilik rumah makan, pemilik kos-kosan, karena mereka sudah terbentuk dengan bisnis, sehingga pada saat mereka bergabung di Budensial akan lebih mudah daripada orang yang tidak pernah memiliki pengalaman. Siapa lagi? Mahasiswa. Mahasiswa ini ada kalanya idealis, tetapi ini kesempatan yang baik. Kenapa kok saya bilang kesempatan yang baik? Karena mereka fresh, mereka punya tenaga energi itu lebih tinggi dibanding dengan orang-orang yang usia sudah tua. Misalnya di usia 25 sampai 35 mereka fresh, mereka bisa kerjakan asal Anda bisa cerita tentang peluang bisnis ini dengan baik. Jadi ini kesempatan-kesempatan yang baik. Siapa saja seorang karyawan bagian apa? Bagian administrasi pun bisa. Karyawan apalagi, karyawan bagian billing pun bisa. Karyawan bagian marketing jauh lebih baik daripada mereka semua. Tetapi saya punya teman, Pak Adi Nugroho, itu seorang karyawan di bidang finance, di bidang keuangan, yang kerja hanya di belakang meja, itu pun berhasil. Dan masih banyak lagi orang-orang karyawan juga berhasil. Siapa lagi yang bisa Anda ajak? Seorang detailer, seorang marketing, seorang supervisor, seorang account officer. Jadi kesempatan ini sangat luas untuk kita ajak mereka bergabung di bisnis Budensial. Tentu saja pada saat Anda menceritakan bisnis Budensial ini, Anda harus punya konsep pemahaman yang tepat. Apakah yang menjadi titik ketidaknyamanan seseorang yang Anda akan ajak? Misalnya seorang karyawan punya keterbatasan dengan waktu, punya keterbatasan dengan kenaikan gaji. Nah, di situ Anda kena. Seorang mahasiswa masih idealis, Anda bisa cerita tentang flexible income, income yang tak terbatas, income yang tidak dibatasi oleh siapapun. Kita bisa ngatur waktu sendiri. Kemudian seorang pengusaha biasanya kekurangan waktu, tapi secara uang mereka tidak kurang. Jadi Anda tidak perlu fokus tentang uang. Ada seorang ibu rumah tangga yang kepingin dia mandiri secara finansial, mandiri secara keuangan. Kenapa? Karena kalau dia mengandalkan suami, tetapi apabila suaminya terjadi risiko tutup usia atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, maka income yang biasa didapatkan oleh suami hilang. Dan kita bisa melakukan hal yang lain, ialah kita ajak mereka untuk berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk seseorang bisa mendapatkan baik dari uang. Jadi ada concernnya uang, ada concernnya dia bisa mendapatkan penghargaan. Jadi orang yang sangat kaya yang Anda ajak bergabung di bisnis ini, mungkin dia tidak butuh uang, tapi dia butuh penghargaan, butuh diapresiasi, butuh dihargai karena dia sudah berprestasi. Itu bisa Anda lakukan. Kemudian keterikatan
waktu. Jadi Anda bisa cerita tentang kebebasan finansial, kebebasan keuangan, mau naik keuangan setiap hari pun bisa, asal dia melakukan apa yang menjadi bagian dari seorang agent. Ada seorang agent mengharapkan dia bisa jalan-jalan ke luar negeri, dia bisa mengharapkan keuangan yang baik, dia bisa mengharapkan flexible income, tetapi dia tidak pernah melakukan aktivitas yaitu cerita, baik prospecting untuk jual sebagai nasabah atau prospecting sebagai calon agent. Jangan harapkan dia dapatkan uang karena dia tidak melakukan yang menjadi bagiannya. Apa yang harus dilakukan? Dia harus juga nambah ilmu tentang keuangan, ilmu tentang bagaimana membangun hubungan, membangun jaringan. Itu harus semua ditingkatkan. Hal-hal support ini perlu untuk kita ketahui. Misalnya hal support apa? Seorang yang akan kita ajak jadi agent, dia punya kendaraan sendiri, ini support. Orang yang punya handphone sendiri, ini support. Orang yang tidak mengalami kesulitan keuangan, ini support. Dan ini semua akan membantu keberhasilan seorang agent. Tetapi yang tidak kalah pentingnya yang kita harus gali dari seorang nasabah tersebut atau seorang agent tersebut adalah minatnya dia untuk berbisnis, minatnya dia untuk dapat perlindungan. Kalau kita bisa timbulkan minat ini, dia akan jalan dan dia akan jos. Ada karakteristik seorang agent yang biasa mandiri dan seorang agent yang tidak mandiri. Biasanya seorang agent yang mandiri, dia mau ikut training-training yang ada, dia mau belajar, dia mau menggali ilmu dari leader, dia mau belajar dari training-training yang ada di kantor pemasaran mandiri. Dia juga mau belajar dari semua yang ada, baik di kantor pusat SO di Dunia Plaza atau di kantor pemasaran mandiri, atau belajar dari YouTube juga bisa apabila seorang itu punya keterbatasan waktu. Ada orang-orang yang memang mau berbagi, ada orang-orang yang memang tidak mau berbagi tentang ilmunya, dia berbisnis prudensial. Oke, semoga ini semua bisa membantu kita semua untuk berhasil merekrut, berhasil berbisnis prudensial. Oke, God bless you all, bye.